Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Pos TV yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah ditetapkan oleh kalian semua adalah puasa sepanjang bulan suci Ramadan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa sih sebenarnya? Sehingga sangat penting sekali ini tujuan puasa pun juga bertakwa. Bahkan setiap pekan, setiap hari Jumat kita diingatkan oleh khotib untuk bertakwa. Bahkan seorang khotib dianggap dia tidak berkhutbah jika tidak mengingatkan wasiat takwa kepada jamaahnya. Oleh karenanya sebenarnya takwa itu apa? Para ulama banyak mendefinisikan takwa itu sebagai melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu saking-sakingnya angel yang menerjemahkan takwa ki janjane seperti apa. Tetapi sebenarnya kalau kita rujuk dari beberapa ayat Al-Quran, kita dapat mengetahui apa sih sebenarnya indikasi atau parameter seseorang itu telah bertakwa. Marilah kita urai dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bahwa ciri orang yang bertakwa itu yang pertama adalah orang yang selalu peduli, orang yang selalu bersedekah, orang yang infak di jalan Allah pada saat kondisi apapun. Jadi, dan parameter ini yang paling mudah untuk kita ketahui karena yang lainnya itu sifatnya normatif. Takwa itu sifatnya semuanya normatif. Tetapi berkaitan dengan infak ini kita dapat menilainya. Sehingga kita dapat diketahui bahwa orang yang takwa itu sebenarnya gampangane ya wong sing akeh berinfaknya, orang yang banyak sedekahnya, orang yang memberikan sesuatu yang paling ia sukai, pokoknya merasa berat ia sukai, terus kemudian dia sedekahkan, berarti dia bertakwa. Tapi kalau belum, ya belum berarti. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah disebut sebagai orang yang bertakwa orang yang belum menafkahkan apa yang dia cintai. Jadi kalau kita ini bersedekah cuma 2.000, cuma 3.000, yang itu pun kita tidak suka begitu. Apalagi kita tiba-tiba dipanggil oleh seorang teman untuk berhenti. Berhenti dulu bro, ini tak kasih duit 2.000. Kira-kira gimana kita? Paling kita juga tidak suka. Kenapa? Karena hanya 2.000. Coba kalau 2 juta, apalagi 200 juta, pasti kita suka. Tapi hanya 2.000 yang kita sendiri juga tidak suka. Cuma 2.000. Itulah ukuran kita bertakwa. Tapi selama ini kita masih mengandalkan 2.000 untuk bersedekah, untuk infak. Padahal itu tidak bernilai. Begitu juga di mata Allah. Cuma sedikit itu. Kalau 2.000 mah kita menjadi ikhlas. Kita belum masuk dalam ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belumlah disebut sebagai orang yang bertakwa, orang yang baik sebelum dia menginfakkan apa yang dia paling suka. Jadi menginfakkan itu yang dia suka, punya baju yang paling dia suka, punya kendaraan yang paling dia suka. Pokoknya punya sesuatu yang masih dia sukai, itu disedekahkan. Itu berarti kualitas orang ini bertakwa. Ini untuk mengukur diri kita masing-masing. Bagaimana kita untuk mengetahui kualitas takwa kita. Nah, dari sinilah kemudian apabila ketakwaan itu sudah diraih orang itu, maka orang itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sapa wonge sing takwa karo Gusti Allah, niscaya Allah akan jadikan dia jalan keluar dari setiap problematika yang dihadapi. Bahkan tidak itu saja, kasih bonus sama Allah.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin pemirsa Jateng Pos TV yang dirahmati Allah, kalau kita rizki kita yang kita dapati sekarang, yang kita miliki sekarang masih terdeteksi, masih terhisap, masih terhitung, kita masih bisa menyangka-nyangka, bisa jadi kita belum mencapai kualitas takwa yang tinggi. Karena janji Allah tadi itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baru itu kita mendapatkan predikat takwa yang istimewa. Kita ini gaji cuma 3 juta misalnya, ini 1 bulan 3 juta. Tapi kemudian Allah ngasih rezeki yang lain-lainnya. Anak dapat beasiswa, istri dapat kuliah lagi, kemudian dapat bonus haji dan umroh dari takmir masjid dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pokoknya intinya dia mendapatkan rezeki yang dia sendiri tidak menyangkanya, tidak pernah menghitungnya. Baru itulah dia bisa merasakan kualitas takwa yang ada dalam dirinya. Tapi kembali lagi bahwa takwa itu sifatnya normatif kebanyakan. Dan hanya dengan melihat sedekah atau infak itu kita mengetahui sebenarnya kualitas ketakwaan kita ini sejauh mana. Kita bisa mendeteksi dalam diri kita sendiri sejauh mana sih kita masih cinta dunia ini atau kita sudah mencapai derajat takwa itu. Ramadan itu adalah momen penting untuk kita latihan menuju tangga takwa itu. Sehingga sebulan penuh ini diharapkan kita sudah latihan mulai malam pertama sampai malam terakhir. Benar-benar kita ini menjadi orang yang takwa. Gitu. Tawakal ala Allah. Orang yang takwa kan tawakal ala Allah. Untuk kehidupannya karena rizki sudah dijamin oleh Allah. Karena kehidupan kita sudah dipastikan oleh Allah. Sehingga tak usah khawatir kembali bahwa semuanya ini hanyalah milik Allah semata. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.